بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأبنائي طلابي أعزنا الله وإياكم، كيف حالكم؟ Semoga antum di rumah sana selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kami di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keafiatannya kepada kita semua, menjauhkan kita dari segala bahaya, bencana, dan selalu memudahkan kita untuk berada di atas jalan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini pertemuan ketiga kita di kitab Al-Adab, dan kita masih di adab atau babu adabis safar, adab yang akan menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara yang wajib kita ketahui, yang wajib kita amalkan ketika kita akan melakukan safar. Dan kita sampai di adab yang kelima. Tafadhal ya antum, buka adab antum dan kita lihat bersama-sama adab yang kelima ini. Yaqulul muallif hafizahullah ta'ala an-nahyu an safaril mar'ati biduni mahramin. Larangan bagi seorang perempuan untuk safar sendirian tanpa ditemani oleh mahramnya. Sebelum kita masuk, kami ingin jelaskan sedikit siapa itu mahram. Di mana seorang perempuan tidak dibenarkan, diharamkan mereka safar, melakukan perjalanan jauh kecuali ditemani oleh mahram tersebut. Al-mahram adalah alladzina yahrum atau alladzi yahrum nikahuha mu'abbadan. Mahram bagi seorang perempuan adalah orang-orang yang haram menikah dengannya selama-lamanya. Bukan sewaktu-waktu. Adapun ada laki-laki, kalau ada laki-laki mereka, laki-laki yang hidup di antara mereka, namun ternyata ia haram menikah dengannya sewaktu-waktu saja, seperti ipar mungkin, atau yang semisalnya, ini bukan termasuk mahram bagi mereka. Adapun yang namanya mahram itu adalah laki-laki yang haram menikah dengannya selama-lamanya. Bapaknya, anaknya, saudaranya, pamannya, atau yang semisal mereka. Dan di sini inilah orang-orang yang dengan sebabnya perempuan itu diperbolehkan safar dalam agama kita. Namun ketika seorang perempuan safar sendirian tanpa dibarengi dengan mahramnya, maka ini merupakan perkara yang diharamkan dalam agama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan nah syar'u al-mutahhar an safaril mar'ati biduni mahramin. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini yang melarang safarnya seorang perempuan tanpa ditemani oleh mahramnya. Lima qad yatarattabu alaihi minal fitnah laha. Karena ini seorang perempuan kalau dia safar sendirian, ini bisa menimbulkan fitnah yang besar. Laha, baik untuk diri pribadinya, waliman haulaha minar rijal, atau mungkin untuk laki-laki yang ada di sekitar mereka. Karena tentunya sesuai hadis Nabi kita Muhammad SAW, perempuan ini adalah fitnah terbesar yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bagi seorang pemuda. Apalagi di sini juga banyak hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang menjelaskan bahwasanya seorang perempuan haram hukumnya untuk safar sendirian.
kecuali ditemani oleh mahramnya. Hadisnya banyak sekali dan hadis-hadis yang ada tidak pantas untuk kita lalaikan dan tidak pantas untuk kita takwil maknanya ke mana yang lain. Karena maknanya sudah jelas, jadi antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah laysa ma'aha mahramun. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk dia safar dengan jarak sehari semalam laisa ma'aha mahramin, tanpa dibarengi oleh mahramnya. Wa lafdhu Muslim, dan dari Muslim rahimahullah, la yahillu limra'atin muslimatin tusafiru masirata lailatin illa wa ma'aha rajulun dhu hurmatin minha. Tidak halal juga haram bagi seorang perempuan muslimah untuk melakukan safar dengan jarak semalam kecuali ada pemuda atau mahram yang menemaninya. Begitu juga dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi kita bersabda, beliau pernah mendengar Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, ya jangan sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan, ya bersepi-sepian dengan seorang perempuan, wala tusafiranna imra'atun, dan jangan sekali-kali seorang perempuan itu melakukan safar illa wa ma'aha mahramun, kecuali ada mahram yang menemaninya. Di sini sangat jelas, ya bahkan ketika seorang pemuda ya bangun meminta izin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ikut perang, untuk ikut turun dalam peperangan, sedangkan perempuannya, ya mungkin istrinya ingin pergi berhaji. Qala idhhab fahujja ma'amra'atik. Mendengar itu, maka Nabi kita Muhammad SAW lebih mementingkan dia untuk menemani istrinya untuk pergi berhaji. Dari apa? Dari jihad fi sabilillah. Ikhwani wa tullabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini hadis yang berbagai macam riwayatnya sangat jelas menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya ya bagi perempuan melakukan safar sendirian tanpa dibarengi oleh mahramnya. Ini apapun alasannya, karena ini hadisnya jelas. Dan ini berlaku ya sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita lihat adab yang keenam. Istihbabus safari yawm al-khamis awwalun nahar atau awwalan nahari. Adab yang keenam, dianjurkan, disunnahkan bagi ya orang yang ingin melakukan safar itu hendaknya mereka safar di hari Kamis awwalan nahar, di pagi hari. Hari Kamis, dan diutamakan pagi harinya dia berangkat safar. Min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi, dan di antara sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam safar beliau, annahu kana yuhibbul khuruja fi yaumil khamis. Bahwasanya beliau ini sangat senang ketika safar, yaitu beliau lakukan pada hari Kamis. Wa kana yakhruju fi awwalin nahar, dan kebiasaan beliau ketika safar di hari Kamis, beliau selalu keluarnya itu di pagi hari. Fa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, di antara dalil yang menjelaskan perkara ini ada hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumul khamis, dahulu ketika safar beliau selalu keluar di hari Kamis, fi ghazwi Tabuk, baik itu safar ketika perang Tabuk. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumul khamis, dan beliau sangat senang ya melakukan safar keluar itu pada hari Kamis. Wa inda Ahmad, juga dari Imam Ahmad rahimahullah, qallama kana Rasulullah sallam yakhruju idza arada safaran illa yaumul khamis. Sungguh sedikit ya dari hari-hari Nabi kita Muhammad SAW ketika ingin
ya safar kecuali beliau lakukan pada hari Kamis. Wa an Sakhr al-Ghamidi, dan dari sahabat yang lain yaitu Sakhr al-Ghamidi radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu dari Nabi kita Muhammad sallallahu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini dia di antara dalil kenapa beliau selalu mengutamakan pagi hari ketika safar. Karena ya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku pada pagi harinya. Karena waktu pagi itu waktu yang berkah. Selama ada perbuatan baik yang akan kita lakukan, kalau bisa kita lakukan pada pagi hari maka kita lakukan, karena di sana lebih banyak barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, wa kana idza ba'atha sariyatan, dahulu Nabi kita Muhammad SAW ketika mengutus sebuah pasukan, ya ba'athahum min awalin nahar, beliau juga selalu ya mengutus mereka di waktu pagi. Wa kana Sakhr, dan juga Sakhr rajulan tajiran, ada seorang saudagar, pedagang. Wa kana yab'atsu tijaratahu, beliau juga sering mengutus pegawainya untuk berdagang min awalin nahar, pada pagi hari. Fa asra wa kathura maluhu, buktinya ya mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan bisa mengumpulkan harta yang banyak. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu adab yang keenam. Adapun adab yang ketujuh, ya insyaallah taala kita akan baca pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.